Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan santapan rohani kita dari Jemaat Silo Campagaya, edisi 19 Januari 2024. Untuk mengawali kegiatan kita pada saat ini, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami, kepadamu kami bersyukur lagi atas penyertaan-Mu telah menyertai kami sepanjang malam yang telah kami lalui bersama, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan. Dan sebagai tanda ungkapan syukur kami sudah siap membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa-Mu agar firman-Mu ini dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa syukur kami yang kami mohonkan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini dari Mazmur 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian, perasaan tenang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada pagi ini, tenang di dekatnya, Mbak Tumatan Sisola Puang. Saudara, saat kita berada dalam situasi tertekan atau berada dalam bahaya, apakah kita berharap dan datang kepada Tuhan? Dari bacaan kita sangat terasa bahwa pemazmur sedang berada dalam keadaan yang tidak aman. Ia dikerumuni oleh orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Ia berada di tengah orang-orang yang berkata manis di depan, tetapi dalam hati mengutukinya. Ini sebuah keadaan yang sesungguhnya membuat seseorang tertekan dan terhimpit oleh keadaan. Akan tetapi bagi pemazmur kendati dalam keadaan ini, ia tetap merasa aman dan tenang teduh. Perasaan aman dan tenang ini bukan karena Daud merasa kuat untuk melewati persoalannya. Ia merasakan dan mengalaminya karena ia mendekat kepada Tuhan, Sang Sumber Pengharapan. Dari keyakinan Daud bahwa hanya dekat dengan Tuhan ia merasa tenang, bukan keyakinan yang tak berdasar, tetapi keyakinan itu berasal dari pengenalan dan kedekatan kepada Tuhan. Tidak mungkin Daud mengatakan bahwa hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kalau ia tidak melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Daud berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah Allah tempat perlindungan kita.
ayat 9 bacaan kita. Tidak hanya Daud yang mengalami pergumulan dan tekanan yang berat, namun kita pun rentan untuk mengalami persoalan serupa. Keyakinan Daud bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang memberi rasa aman dan tenang, itu dapat meneguhkan keyakinan kita. Kata firman Tuhan kepada kita saat ini, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Percayalah bahwa Ia mendengar serta memberikan rasa aman dan tenang dalam hatimu. Terpujilah Allah. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih pimpinan memberikan lagi kesempatan kepada kami sehingga kami boleh mendengarkan bagian dari firman kebenaran-Mu. Biarlah firman yang telah kami baca dan renungkan bersama akan kami jadikan sebagai pedoman di hari hidup kami masing-masing. Terima kasih firman-Mu untuk saat ini. Kami berdoa buat para umat-Mu di Jemaat Silo Campagaya dan para pendengar firman-Mu dimanapun mereka berada yang bersuka cita karena ulang tahun, naik pangkat, kelahiran anak, mendapat berkat yang berlimpah dari Tuhan atau sembuh dari penyakit. Sempurnakanlah sukacita mereka. Yang sakit di rumah maupun di rumah sakit Engkau sembuhkan. Yang dalam pergumulan dengarkanlah permohonan mereka. Yang berduka dan tawar hati hiburkan. Yang dalam pekerjaan berikan kebijaksanaan, kesehatan yang baik agar mereka dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memudahkan urusan-urusan mereka agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan potensi dan talenta yang Tuhan titipkan kepada mereka. Yang dalam bangku pendidikan, anak-anak mulai dari TK sampai perguruan tinggi, Engkau berikan kesehatan, kecerdasan dalam mencari ilmu dan takut akan Tuhan. Jauhkan dari kenakalan remaja agar mereka boleh bertumbuh, berkembang sebagai generasi Tuhan dalam meraih cita-cita mereka. Kami pun berdoa buat para lansia, berkati mereka, kuatkan iman dan teguhkan mereka agar mereka boleh tetap setia beribadah kepada-Mu. Ini rangkaian doa syukur kami, ampuni salah dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah rangkaian Sarota pada pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.